Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika kelas 6, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Submateri 1. Menjumlahkan pecahan desimal. 2. Mengurangkan pecahan desimal. Nah, berikutnya kita akan mereview kembali materi di kelas 4 tentang bentuk pecahan desimal. Bentuk pecahan desimal A, B yaitu bentuk pecahan persepuluhan. Bentuk pecahan desimal A, B, C yaitu bentuk pecahan perseratusan atau persen. Bentuk pecahan desimal A, B, C, D yaitu bentuk pecahan perseribuan. Bentuk pecahan A, B, C, D dan seterusnya yaitu bentuk pecahan per dan seterusnya. Nah, kita kemudian mereview materi kelas 4 tentang contoh bentuk pecahan desimal. Perhatikan contoh bentuk pecahan desimal berikut. 0,123 dan seterusnya. Pada pecahan di samping, nilai tempat 0 adalah satuan. Nilai tempat dari 1 adalah persepuluhan, nilai tempat dari 2 adalah perseratusan, nilai tempat dari 3 adalah perseribuan, dan seterusnya. Ingat, 0,1 sama dengan 0,10 sama dengan 0,100 sama dengan 0,1000 dan seterusnya. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal menggunakan teknik bersusun ke bawah. Berikut langkah-langkahnya, yaitu letakkan angka sesuai nilai tempatnya, luruskan tanda komanya. Kemudian jumlahkan atau kurangkan setiap angka seperti pada penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat secara bersusun ke bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa tuliskan tanda koma di hasil akhir operasi hitung. 1. Menjumlahkan pecahan desimal. Penjumlahan pecahan desimal. Ingat, letakkan angka sesuai nilai tempatnya dan luruskan tanda komanya. Contoh, 0,3 ditambah 0,5 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah. Pastikan tanda koma harus dalam satu garis lurus. Letakkan angka sesuai dengan nilai tempatnya, satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, kemudian jumlahkan, seperti penjumlahan biasa pada umumnya. Nah, contoh yang kedua, 1,07 ditambah 0,2, kita jumlahkan seperti penjumlahan biasa, namun sejajarkan atau luruskan tanda komanya. Sehingga hasilnya 1,27, di mana 7 itu 7 ditambah 0 sama dengan 7, 0 ditambah 2 hasilnya 2, 1 ditambah 0 hasilnya 1. Jadi 1,07 ditambah 0,2 itu sama dengan 1,27. Nah, contoh yang berikutnya, kita jumlahkan dengan cara penjumlahan bersusun dengan meletakkan angka pada setiap pecahan sesuai dengan nilainya dan luruskan tanda komanya. Jadi hasilnya 30,06, di mana 6 itu 6 ditambah 0 dan 0 itu sama dengan 1 ditambah 9 hasilnya 10, ditulis 0, simpan 1 ke atas, 1 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya 10, ditulis 0, simpan 1 di atas, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi 24,16 ditambah 5,9 sama dengan 30,06. Materi berikutnya yang kedua yaitu
Mengurangkan pecahan desimal. Pengurangan pecahan desimal. Ingat, letakkan angka sesuai nilai tempatnya dan luruskan tanda komanya. Contoh, 0,8 kurang 0,3 sama dengan titik-titik. Kita kurangkan dengan pengurangan bersusun ke bawah. 0,8 dikurang 0,3, luruskan komanya, hasilnya 0,5. Di mana 5 itu sama dengan 8 dikurang 3 dan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadi 0,5. Contoh berikutnya, 1,27 dikurang 0,04 sama dengan titik-titik. Kita hitung dengan pengurangan bersusun. 1,27 dikurang 0,04. 7 dikurang 4 sama dengan 3, 2 dikurang 0 sama dengan 2, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1,23. Contoh berikutnya yaitu 1,5 dikurang 0,92 sama dengan titik-titik. Kita hitung dengan pengurangan bersusun. 1,50 dikurang 0,92, sejajarkan tanda komanya. 0 dikurang 2 tidak bisa, jadi meminjam 1. Jadi 10 dikurang 2, hasilnya 8. 5 karena tadi sudah dipinjam 1, jadi 4. 4 dikurang 9 tidak bisa, jadi meminjam 1, sehingga 14 dikurang 9. Hasilnya 5. Nah, karena tadi 1 sudah dipinjam, maka di situ 0, maka 0 dikurang 0, hasilnya 0. Jadi baik itu penjumlahan maupun pengurangan pada pecahan desimal, kita harus menempatkan angka sesuai nilai tempatnya dan meluruskan tanda komanya. Nah, bagaimana? Mudah bukan belajar operasi hitung pecahan desimal? Kuasai materi ini dan jadilah juara dalam belajar matematika. Terima kasih.